Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Engkau hanyalah memberikan peringatan kepada seorang mengikuti az-zikr, ini Al-Quran. Wa khasyir rahman, dan takut kepada Rahman, kepada Allah bil ghaib, ketika dia sedang bersendirian, tidak terlihat yang lain. Fabashshirhu, maka berilah kabar gembira orang yang memiliki dua sifat ini, ittiba' az-zikr dan khasyatur rahman bil ghaib, bi maghfirah, beri kabar gembira dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yang perlu kita tahu, yang pertama, qauluhu ta'ala innama tunziru man ittaba'a dzikra. Maka hanyalah memberikan peringatan kepada seorang mengikuti az-zikr. Disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ittiba' az-zikr, mengikuti az-zikr ini mengandung dua hal. Hal awal yang pertama adalah tasdiqul khabar wa i'tiqad muqtadah, membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran, ya, meyakini yang harus diyakini yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, berita-beritanya. Yang kedua, masuk ke dalam mana ittiba' al-dzikr adalah imtithal al-amr wa ijtinab an-nahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Innama tunziru man ittaba'a dzikr, engkau hanyalah memberikan peringatan kepada orang mengikuti az-zikr, yakni yang membenarkan berita-berita yang terdapat Al-Quran, meyakininya yang harus diyakini, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Az-zikr yakni Al-Quran. Disebut Al-Quran dengan zikran li asbab. Yang pertama, karena fihi fil Quran ada tadzkir wal mau'izah. Sumi Al-Quran zikran, disebut Quran dengan zikir karena dalam Quran ada tadzkir wal mau'izah, ada peringatan dan nasihat. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mudzakir. Yang kedua, disebut Al-Quran dengan zikir karena di dalam Quran ada zikrul akhbar al-madiyah wa qisas al-anbiya al-ghabirah, ada berita-berita tentang masa lampau, kisah-kisah para nabi. Ya, disebut Al-Quran dengan zikran karena dzikra fihi, disebut dalam Al-Quran ahwalan nas, bagaimana keadaan manusia fil jaza yaumul qiyamah, di hari pembalasan nanti, di hari kiamat. Pada Syekh rahimahullahu taala juga disebut Al-Quran, dinamakan Quran dengan zikran, zikir karena disebut dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang Arab, bagaimana mereka bangsa ditinggikan dengan Al-Quranul Karim, dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir disebut Al-Quran dengan zikir, ya, karena dalam Al-Quran ada penyebutan, penjelasan tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, ini kata beliau rahimahullah, innama
yantafi'u bi'indharik, iya, yang bisa mengambil manfaat dari peringatanmu itu hanyalah orang-orang al-mu'minun yang beriman. Mereka yang alladzina yattabi'una bidzikr, yattabi'una dzikr wa huwal Qur'anul Karim. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatanmu itu hanya orang beriman yang mengikuti dzikir. Wa hasyar rahman bil ghaib. Para ulama kita ikhwan fillah rahimakumullah, apa makna bil ghaib? Sifat yang pertama, mereka mengikuti dzikir. Sifat yang kedua, mereka khasyah rahman, takut kepada Rahman bil ghaib. Penafsir yang pertama sebagian menafsirkan bil ghaib, yakni mereka takut kepada Rahman dalam keadaan mereka tidak melihat. Tapi ini marjuh, yang lebih kuat dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, man khasyya wa khasyya rahman bil ghaib, yakni bil ghaib di sini ini dalam keadaan dia ghaibah anil ghair. Dia takut kepada Allah, kepada Rahman dalam keadaan dia, orang tersebut sedang jauh, sedang tidak terlihat oleh orang lain. Tetap ya dalam keadaan bersendirian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kata beliau rahimahullahu taala, betapa banyak seorang yang dia terlihat takut kepada Allah dalam keadaan alaniah di hadapan orang lain, tapi ketika bersendirian dia kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang lain dia menampakkan diri sebagai seorang yang jauh dari maksiat, ketika bersendirian, sedang sendirian dia jeri, dia lancang, tidak merasa takut ketika untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sahih, yang rajih kata beliau rahimahullahu taala, bil ghaib, yakni maksudnya dia takut kepada Rahman dalam keadaan dia sedang bersendirian, dia jauh, tidak terlihat orang lain, tetap dia takut kepada Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabashirhu, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang memiliki dua sifat ini, yakni yattabi'u dzikr wa yakhshar rahman bi maghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan dengan pahala balasan yang mulia. Karim di sini sifat untuk zatnya. Ya, semua yang diberikan oleh Allah sebagai balasan nanti adalah sesuatu yang mulia. Karim juga adalah sifat bagi apa yang Allah berikan nanti sebagai balasan. Dan juga karim dari sisi muqabalah, jadi Allah akan memberikan lebih dari apa yang dilakukan hamba. Apa yang dilakukan dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana secara global ayat ini. Innama tunziru, maknanya adalah hanyalah yang bisa mengambil manfaat dari indar engkau adalah seorang yang mengikuti dzikir dan takut kepada Rahman dalam keadaan dia sedang sendirian, dia tidak lihat orang lain. Wabasyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Berkata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wal qismu tsani, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama yang sudah kita baca adalah kelompok yang tidak bisa mengambil manfaat dari inzar. Ya, mereka yang tidak beriman kepada Rasul, menolak peringatan Rasul, tidak mengikuti peringatan Rasul. Sudah kita baca. Yang kelompok kedua sekarang adalah alladzina qabilun nadharah, mereka yang menerima peringatan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarahum, Allah menyebut mereka biqaulihi innama tunziru. Innama adatul hasr, yang berarti hanyalah. Jadi innama tanfa'u nadharatuka, hanyalah bermanfaat peringatan engkau, wa yatta'idu binushika,
dan bisa mengambil nasihat dari jangan nasihatmu manit taba' dzikra, seorang mengikuti al-dzikr yang Al-Qur'an. Ai man qasduhu ittiba'al haq, itu orang yang memang punya niatan mengikuti al-haq, wa ma dzukkira bihi, dan apa yang diperingatkan dengannya dalam Al-Qur'an. Qala wa khasyya rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Rahman bil ghaib. Tadi yang rajih kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dia takut kepada Rahman dalam keadaan sedang sendirian, tidak terlihat orang lain. Ai man ittasafa bihadainil amrain, ya, dua orang memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah qasdul hasan fi talabil haq, punya niatan baik dalam mencari al-haq, mengikutinya. Yang kedua wa khasyatullah, punya sifat yang kedua, sifat khasyah kepada Allah. Fahumul ladzina yantafi'una birisalatik, mereka lah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan risalah yang kau bawa. Wa yazkuna bi ta'limik, mereka lah orang-orang yang akan bisa mensucikan diri dengan pengajaran yang kau berikan. Wa hadzal ladzi wuffiqa li hadzal amrayn, orang inilah yang memiliki dua sifat tersebut, mengikuti az-zikr dan memiliki khasyah Rahman, akan diberi taufik untuk mendapatkan dua perkara ini, yakni dengan maghfirah dan ajrun karim. Basyirhu, atau wahada la yufiqa li hadil amrain, dua orang diberi taufik untuk memiliki dua sifat tadi, yaitu mengikuti az-zikr dan takut kepada Rahman. Ya, berilah kabar gembira kepada dia bil maghfirah, dengan ampunan dari dzunubih, dosa-dosanya, wa ajrin karim, dan untuk mendapatkan ajr yang mulia, li amali salihah, karena sebab amal-amal baik dia, wa niyati hasanah, dan niat dia yang baik. Adapun faedah di sini, ayat ini sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, ayat ini menunjukkan seorang yang mengambil manfaat dari inzar peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang memiliki dua sifat, yaitu tiba adzikr dan takut kepada Rahman Allah dalam keadaan dia sendirian. Di antara faedah yang disebutkan beliau rahimahullahu taala adalah al-insan kullama kana al-insan atba lil Quran, ya, semakin seorang itu mengikuti Al-Quran, kana asyadda ta'athuran bihi, maka dia semakin mendapatkan pengaruh dari Al-Quranul Karim. Karena sahabat pada ngantuk.